Izin memperkenalkan diri, saya Naila Auliazra dengan NIM 210301241304067. Saya akan mempresentasikan materi polimerisasi untuk tugas mata kuliah proses industri kimia. Apa itu polimerisasi? Proses ini mengubah gas olefin menjadi produk cair yang cocok digunakan sebagai bensin, dengan kisaran jumlah karbon antara 5 hingga 12. Hasilnya dikenal sebagai polimer gasolin yang memiliki nilai oktan yang tinggi. Polimerisasi dalam konteks industri bensin berbeda dari polimerisasi konvensional. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah oligomerisasi karena hanya sedikit unit olefin yang bergabung dalam reaksi, bukan membentuk rantai panjang seperti polietilen atau polipropilen. Polimerisasi katalitik sendiri mulai digunakan pada tahun 1930-an dan menjadi salah satu proses katalitik pertama yang diterapkan dalam industri perminyakan. Bahan baku utama yang digunakan adalah propilena dan butilena yang diperoleh dari proses cracking, perengkahan termal maupun katalitik. Reaksi yang terjadi adalah penggabungan dua molekul olefin atau alkena menjadi satu molekul yang lebih besar. Contohnya, dua molekul propilena bergabung yang membentuk heksena yang bercabang. Reaksi serupa terjadi pada butilena. Produk yang dihasilkan adalah olefin bercabang dengan jumlah karbon lebih banyak, yang cocok untuk rentang bensin dan memberikan nilai oktan yang baik. Selanjutnya ada polimerisasi katalitik olefin. Yang pertama ada persiapan umpan. Umpan berupa propilena dan butilena yang berasal dari unit perengkahan termal dan katalitik. Lalu selanjutnya amine treatment digunakan untuk menghilangkan H2S. Sedangkan tahap cuci kaustik membuang merkaptan dari aliran. Selanjutnya, sebuah scrubber menggunakan H2O diaplikasikan untuk membersihkan sisa amina dan kaustik. Sejumlah kecil H2O ditambahkan kembali untuk mengkompensasi kehilangan air dan menjaga reaktivitas katalis. Lalu selanjutnya ada kondisi reaksi dan pemisahan. Katalis dapat menggunakan asam sulfat, pirofosfat tembaga, atau asam fosfat padat pada pelet penyangga. Reaksi polimerisasi bersifat eksotermik dengan suhu 150-220 derajat Celcius dengan tekanan 150-1200 PSI. Diamankan dengan quench propana dingin. Unit flasher dan stabilizer bertugas memisahkan fraksi gas ringan serta C3 atau C4 dari produk utama. Sistem ini menghasilkan bensin polimer berkualitas tinggi dengan rentang angka oktan di atas 90. Selanjutnya ada proses polimerisasi UOPSPA atau Solid Phosphoric Acid. Proses polimerisasi UOPSPA ini beroperasi menggunakan campuran katalis padat Kieselguhr dan asam fosfat yang diformulasikan untuk memaksimalkan tingkat konversi olefin. Reaksi polimerisasi pada butilena ini difokuskan untuk memproduksi isooktana, yaitu komponen bahan bakar dengan angka oktan tinggi antara 90 hingga 96. Sebelum masuk ke reaktor, aliran umpan wajib melewati perlakuan ketat seperti kontak kaustik untuk mengekstraksi belerang dan penggunaan menara air untuk mengikat senyawa nitrogen. Selain itu, keseimbangan hidrasi sangat krusial. Sedikit air harus selalu dipertahankan di dalam umpan untuk mencegah dehidrasi dan menjaga keaktifan katalis selama siklus operasi. Selanjutnya ada operasi unit dan fraksinasinya. Pusat operasi dari unit ini terletak pada catalyst chamber, sebuah reaktor dengan konfigurasi multibed yang memanfaatkan injeksi C3 quench untuk mengendalikan pelepasan panas dari reaksi yang bersifat eksotermik. Setelah proses reaksi selesai, produk dialirkan menuju sistem fraksinasi utama yang terdiri dari unit depropanizer dan debutanizer. Kedua unit ini bekerja secara berurutan untuk memisahkan propana serta butana dari produk utama. Hasil akhir dari pemurnian ini adalah polimer gasolin yang stabil dan bermutu tinggi. Untuk memastikan efisiensi tingkat konversi olefin yang optimal, aliran C3 recycle terus-menerus didaur ulang kembali ke dalam sistem reaktor. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.